Aduh. Halo. Halo, halo. Oke, maaf ya, ada gangguan sedikit. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ini saya lanjut ya. Bentar, sebentar. Kakak tolong dicek listriknya ya, Kak. Soalnya hujan. Jadi begitu ya peranan penting tipografi dalam dunia DKV dan dalam seni ya. Jadi elemen visual yang mesti mendapat perhatian atau mesti fokus. Oke. Oke, nah tipografi yang saya akan jelaskan semester ini adalah tipografi dasar ya. Tipografi dasar ini lebih memuat ke teori-teori dasarnya gitu, tentang anatominya ya, tentang klasifikasi huruf, tentang family huruf. Dan untuk praktek perkuliahannya atau tugas-tugasnya mungkin nanti semua dilakukan secara manual ya. Dan nanti kalau untuk tipografi terapan baru masuk ke digital atau menggunakan komputer. Karena itu saya minta kalian untuk setiap kali pertemuan itu menyiapkan HPS ya, yang wajib kalian siapkan HPS, pensil, penghapus ya seperti biasa ya, sama penggaris ya. Jadi tipografi ini kan lebih ke gambar teknik sebetulnya, bukan ke gambar seni rupanya. Jadi boleh aja pakai penggaris ya agar lebih rapi gitu. Dan saya minta kalian menyiapkan spidol minimal 3 ya. Salah satu warna yang wajib adalah warna hitam. Seperti itu. Ya. Oke, langsung kita masuk ke ini. Oke, tipografi atau dalam bahasa Inggrisnya ada tipografi adalah salah satu ilmu menata dan memilih huruf dengan pengaturan penyebarannya di dalam ruang yang sudah tersedia ya. Jadi tipografi ini bagaimana kalian sebagai seorang desainer mampu menyusun, memilih, menata huruf itu sehingga menarik perhatian audiens. Ya, karena posisi kalian di sini adalah sebagai seorang desainer, di mana seorang desainer itu harus mampu menciptakan sesuatu yang untuk orang lain. Tuh. Jadi bagaimana orang lain bisa bisa memahami pesan yang akan disampaikan oleh desainer. Ya, sebetulnya pada dasarnya tipografi itu adalah alat komunikasi. Ya, jadi bagaimana mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan atau informasi melalui tulisan-tulisan itu. Ya, jadi tulisan di sini adalah sebagai alat sebetulnya, alat bagaimana menyampaikan isi pesan dari komunikan ke komunikator ya. Lalu berikutnya adalah nilai fungsional huruf. Jadi huruf sebagai bagian terkecil dari dan struktur bahasa tulis yang merupakan elemen dasar untuk membangun sebuah kata atau kalimat ya. Jadi dan huruf itu adalah rangkaian kalimat kata atau kalimat itu adalah rangkaian-rangkaian huruf ya. Jadi hingga membentuk suatu pesan dan akhirnya memunculkan satu makna. Itu ada fungsinya. Pada dasarnya teorinya ya karena huruf itu adalah bagian dari elemen terkecil ya. Lalu berikutnya huruf ada nilai estetik. Ya kalau kalian lihat di sini ada Facebook. Ketika orang melihat tulisan seperti ini kita ingatnya adalah Facebook ya Facebook. Atau misalkan huruf yang seperti ini adalah Coca-Cola, Disney, Google dan jadi huruf bisa digunakan sebagai logo ini ya. Jadi ada di sini ada nilai-nilai estetiknya, ya ada positioningnya. Jadi pada saat orang melihat tipe huruf seperti ini, yang tersirat dalam pikiran orang tersebut adalah company-nya, seperti Facebook, Disney, Coca-Cola dan Google. Ya, rangkaian. Jadi dari nilai estetiknya huruf itu adalah sebuah kata atau kalimat bukan saja memberikan makna yang mengacu pada sebuah gagasan, tapi juga memiliki kemampuan untuk menyuarakan suatu citra atau kesan secara visual. Ya. Oke, itu mungkin pengetahuan dasarnya. Lalu kita akan masuk ke sejarahnya. Ya, huruf yang ada huruf yang yang ada di sekitar kita itu kan udah masuk ke alfabet ya.
tapi sebetulnya kalau kita mengacu ke sejarah awalnya itu bentar ya. Awalnya itu huruf itu tidak muncul begitu saja, tapi pada awalnya huruf itu diawali dengan ada munculnya piktogram. Ya, ya balik lagi ke ilmu komunikasi ya. Jadi pada dasarnya huruf-huruf itu adalah sebagian bagian dari alat komunikasi. Pada zaman dulu orang mengkomunikasikannya itu bukan langsung menggunakan huruf karena saat itu memang belum prosesnya, tapi menggunakan simbol-simbol. Yang di sini adalah simbol-simbol kanan ini adalah artefak ya atau yang disebut dengan piktograf pada zaman dulu, bagaimana orang mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan melalui ini adalah pahatan batu ya. Dibentuknya belum huruf tapi simbol-simbol, ada binatang ya seperti itu. Nah ini artefak ini pada tahun 35.000 sampai 4.000 sebelum Masehi. Jadi ini adalah awal seni gambar yang merekam peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan suatu masyarakat. Jadi ini adalah awal munculnya media verbal ya. Jadi dalam bentuk visual sistem komunikasi pada peradaban manusia. Pada masa itu, gambar atau lukisan dijadikan sebagai media untuk mentransmisikan informasi, juga sebagai media kegiatan ritual. Ya. Lalu, nah setelah tadi piktograf, akhirnya masuk ke evolusi bahasa tulis ideograf. Ya, tulisan ini yang mengungkap gagasan lebih kompleks, tidak hanya satu gambar, tetapi juga memiliki nilai simbolik. Jadi jadi di sini terlihat ada rangkaian gambar. Ya, saya kasih contoh yang gambar ini adalah sebagian dari imigrasi orang-orang Aztec ya. Jadi gambar-gambar orang Aztec bentuknya seperti ini. Sedangkan di Indonesia itu ada pada di Candi Prambanan. Ya, jadi kalau kalian perhatikan secara seksama di Candi Prambanan ini ada apa namanya artefak-artefak ini relief ini. Nah ini bukan saja sekedar relief, tapi di sini ada ceritanya, ya ada ceritanya. Nah ini jadi ini ideograf. Nah di dalam bentuk simbol sebetulnya ini juga ya. Lalu berikutnya masuk ke ideograf juga. Nah di sini ada masuk ke huruf paku. Kalau ini diciptakan oleh orang Sumeria. Nah ini mereka komunikasikannya dengan teknik cat dalam ya. Jadi di paku-paku ini. Kalau kalian perhatikan secara seksama adalah kelihatan seperti paku-paku gitu. Lalu hieroglif ya di dinding batu seperti ini. Nah, ini juga hurufnya belum muncul ya, masih dalam bentuk simbol-simbol. Lalu berikutnya untuk ideograf adalah tulisan yang berkembang di Asia Timur. Yang pertama adalah Cina ya. Kalian udah terbiasa lihat tulisan Cina dan ini sampai sekarang pun digunakan ya. Tiap kata ini mempunyai arti satu kotak-kotak ini. Lalu Dewanagari, tulisan di India, Sanskrit ya seperti ini, tulisan India. Lalu tulisan Jawa, betulnya gambar-gambar ini bisa kalian lihat di Google juga banyak ya. Dan untuk tulisan Jawa ini juga sampai sekarang masih digunakan, hanya orang-orangnya tidak banyak yang mungkin karena agak sulit ya membaca huruf Jawa, tulisan Jawa ini. Lalu tulisan Palawa pada zaman Mula Warman ya, apalagi ini ya sekarang mungkin agak susah ya dan sudah tidak pernah digunakan. Lalu masuk ke evolusi bahasa tulis fonograf. Setiap tanda atau huruf menandakan bunyi atau fenotis. Berasal dari kebudayaan Ponisia kuno yang tumbuh di wilayah Lebanon, bagian dari Syria dan Israel. Terdiri dari 23 huruf mati berupa simbol yang sederhana dan terbatas sebagai perwakilan unsur bunyi. Contoh hurufnya pertama berupa gambar kepala banteng, alef, atau kemudian kata ini mewakili alfa. Tulisan Ponisia menjadi dasar penulisan huruf alfabet Yunani. Oke, saya kasih contoh di sini adalah penulisan yang Ponisianya, tapi bukan yang alef ya di rada bintang. Tapi ini adalah bagian tulisan dari Yunani. Ini adalah contoh dari evolusi bahasa tulis fonograf. Lalu yang fonograf berikutnya adalah bentuk huruf Yunani
Greek alphabet. Ini contohnya seperti ini. Ya. Jadi hasil pengembangan di sini adalah susunan penulisan dari kiri ke kanan. Ini udah mulai ya, jadi sistem pembacaannya dari kiri ke kanan. Nah, lalu bentuk yang kedua adalah pengembangannya dari tulisan Arab. Nah, sedangkan Arab adalah kebalikannya dari kanan ke kiri. Seperti itu. Ini juga masih digunakan ya. Arab. Lalu, nah akhirnya sekarang kita masuk ke Romawi. Romawi merupakan pengembangan dari tulisan Yunani dan sistem tulisan Etruska atau penduduk asli Itali. Mencampur, menyempurnakan sehingga membentuk tanda baru. Alfabet Romawi terdiri dari 21 huruf kapital Romawi. Ya. Jadi masih 21 ya. Kalau yang sekarang kan 26, ini masih 21. Tapi mulai muncullah huruf-huruf itu ya. Lalu perkembangan selanjutnya terjadi ketika orang Romawi mulai menulis dengan menggunakan pena. Nah, pada akhirnya muncul nih quadrata, rustica, dan cursiva. Ketiga ini memiliki sifat yang berbeda. Kalau quadrata itu lebih memiliki body type-nya yang tebal, lebih tebal. Ya. Sedangkan untuk rustica itu lebih tipis ya, kontras dengan stroke dengan body type-nya. Sedangkan kursiva itu memiliki kemiringan dan lebih cenderung ke dekoratif ya, karena di sini memiliki kait-kait yang seperti flag gitu. Lalu berikutnya masih pada zaman Romawi, biarawan menggarap huruf quadrata dan rustika, kemudian menciptakan huruf Ankel pada abad ke-8. Ini contohnya. Jadi cirinya itu lebih banyak lengkung dan huruf undercast atau kecil ya. Jadi lebih pendek. Jadi rata seperti itu. Atasnya itu. Ini cirinya. Lalu berikutnya ada gambar huruf kecil atau undercast. Ya, ini hieroglif, ini kapitalis, ini rustika, angkel, semi angkel, huruf kecil, dan ini gotik ya, udah umum udah kalian lupa. Terus ada fraktur, ada kursiva. Nah, huruf kecil Karolin ya masih pada zaman Romawi, ini contohnya. Jadi kelihatan lebih feminin ya. Ini disebut Karolin. Lalu tulisan patah atau broken karakter. Ini contohnya adalah gotik. Ini seperti ini, tulisan Kingdom ini. Penemuannya adalah Johann Gutenberg pada tahun 1440. Lalu garis-garis lengkung dicampur dengan garis patah muncul pada tulisan Sobecker dan Faktor. Ya, ini terjadi pada zaman Renaissance abad ke-16 atau zaman Barok. Ya, ini contohnya. Jadi lebih ke dekoratif ya, tulisannya itu kaligrafi gitu. Nah, sistem alfabet terus berkembang sehingga akhirnya pada bangsa Romawi menyempurnakannya ke dalam sebagaimana yang kita kenal digunakan sekarang. Ini adalah huruf alfabet. Nah, ini udah masuk sampai sekarang digunakan. Lalu kemudian berkembang lagi, sekarang akibat adanya teknologi digital, huruf makin banyak ya. Pertama pada tahun 1984 ada Adobe System merilis PostScript font. Lalu pada 1991 Apple Computer Macintosh Corporation mengeluarkan Fruit Fonts. Huruf ini berupa huruf digital, yaitu berupa bahasa komputer yang berfungsi menerjemahkan kode-kode untuk menghasilkan tampilan bentuk huruf yang sempurna, baik di layar monitor maupun saat percetakan. Itu. Kira-kira bisa dipahami? Atau masih bisa, Bu. Ya. Jadi intinya huruf itu tidak muncul begitu saja, tapi ada sejarahnya. Yang mulanya sejarahnya itu berasal dari simbol-simbol dulu. Ya, jadi tidak muncul huruf gitu aja, tapi simbol-simbol dulu.
Tapi sebetulnya simbol-simbol sekarang juga masih digunakan ya. Kalau lihat di komputer itu barisan-barisan huruf-huruf terakhir adalah simbol-simbol. Ya, hanya masalahnya sekarang itu kan butuh komprehensi atau butuh kesepakatan karena tidak semua orang bisa gampang membaca simbol-simbol. Karena itu biasanya huruf yang digunakan secara universal itu adalah huruf-huruf alfabet biasa yang tadi pada saat Romawi terakhir. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Ya, itu secara singkat saya hanya menjelaskan tentang sejarahnya ya. Untuk lebih detail mungkin tadi saya udah kasih materinya ya. Bisa kalian baca aja. Ya. Itu hanya pengetahuan dasar aja. Jadi supaya kalian tahu bahwa huruf itu ya itu saya bilang tadi bukan tidak muncul begitu saja, tapi ada sejarahnya. Yang dimulai dari simbol-simbol dari zaman piktogram, ideograf, terus fonograf, ada sampai ke alfabet Romawi. Seperti itu. Tapi Bu, intinya ya, mau nanya Bu, ya, bedanya ideogram sama ideograf itu apa ya Bu ya? ideogram. Tadi saya menyebutkan ideogram nggak ya? Iya, ideograf. Ya kalau Kalau ideogram ideograf kan itu lebih kayak tulisannya. simbol gitu. Ideograf, ya sama-sama juga simbol. Oke. Jadi sebenarnya grafnya itu kan kita mengacu ke teori tipografinya ya, grafit gitu. Oke. Oke Bu. Hmm. Ada lagi? Atau kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak dari semua materi yang saya kasih hari ini? Oke, kalau belum, saya mau tampilkan satu video ya. Mungkin kalau saya menampilkan secara audiovisual kalian akan bisa lebih memahami. Tapi di sini saya video ini bukan memunculkan tentang sejarahnya aja, tapi ruang lingkup tipografi ya. Dan ruang lingkup tipografi itu nanti akan kalian dapatkan di materi-materi pertemuan berikutnya. Oke, ya saya share screen lagi. Mungkin di sini kalian bisa lebih paham lagi bagaimana tipografi itu. Imagine you're applying for a job. You'd never send this, but this is so much better. But if the words are the same, why is their meaning totally different? That's because throughout history, typography has done more than just share information. It's helped show it. From representing different national identities, political and cultural movements, to even trends, the history of typography is more than a story about technology. It's about the power of design to communicate. Typography comes from the ancient Greek words for impression and writing, meaning that cuneiforms, one of the earliest systems of writing invented, could be considered an example of typography, just like the ceramic movable type invented in China during the 11th century. But when most of us imagine typography, we picture this man. In 1440, Johannes Gutenberg introduced Europe to the printing press and movable type, launching print and typography as we think of it today. These first printed books used fraktur, a type of black letter, modeled after a style of lettering used by scribes across Europe. With thick vertical lines and thin diagonal connectors, it was easy to consistently reproduce by hand, making its popularity a question of practicality. Carried into print, that practical need for rigid, fractured lines disappeared, but fraktur was more than a typeface. It was a design convention. People expected writing to look like. With the rediscovery of Latin texts that used calligraphy style developed during the reign of Holy Roman Emperor Charlemagne, and also influenced by inscriptions on monuments still traced with Ptolemy in Rome,
Renaissance scholars began in developing Roman-style type, inspired by classical forms which used straight lines and regular curves. Today, most major Western typefaces, from Garamond to Times New Roman, are derived from this style. Just like Fraktur had spread across Europe, so did Roman. But while its readability made it popular, its origins made it polarizing. Before German unification in the 19th century, language, rather than nationality, represented Germanic identity, and writing in Fraktur was part of that. Protestant Martin Luther saw Roman type as an extension of the Catholic Church, and later, Otto von Bismarck would refuse to read German texts that weren't in German type. When Roman was used, it was in a mixed type style, applied to non-German names or places as symbols of otherness. That continued into the 20th century, with Fraktur featuring heavily in Nazi propaganda. The meaning of other types would also shift over the centuries. Italics, which we now use to add emphasis, were first invented to mimic handwriting, as well as fit more letters on the page, saving printing costs. Wingdings, which we now associate with cryptic, random, and often not particularly useful iconography, are a typeface based on dingbats, metal pieces of type used to mimic the decorative embellishments of manuscripts. Many of the fonts we take for granted today weren't just popularized by the printing press. English typewriter William Castle's work was spread throughout the British Empire and can be found in most paintings made by American founding father Benjamin Franklin, reflecting how type, just as much as language, was another colonial export. At the end of the 18th century, the Industrial Revolution brought the invention of the paper-making machine and steam-powered printing press. Society was shifting, cities were booming, and advertisers were clamoring to attract the attention and money of the masses. Colorful and creative fonts in newspapers, billboards, and advertisements transformed typography into the powerful marketing tool it continues to be today. In the early 19th century, the first sans serif Latin typeface debuted, shaving off the serifs to create a more commercially useful font that worked well in large sizes. Serifs and sans serifs now represent two primary categories of typography, and the meanings we associate with them has as much to do with their history as with their look. Serifs, those little feet along the edges of a letter, are copied from the Roman inscriptions that first inspired Renaissance scholars, a stylistic tradition that's existed for millennia. So in contrast, the more recently invented sans serifs, with their clean edges and even strokes, evoke simplicity and modernity. Beyond societal shifts, typography also reflected trends, like during the Egyptomania craze of the 19th century, when the first Egyptian slab serif was given that name not because of its design, but as a clever marketing ploy. Later movements like Bauhaus, among others, would also reflect their aesthetics through new forms of typography. Like all trends, the pendulum eventually swung back, rejecting the wild typefaces of the 19th century in favor of simpler shapes. During that time, in 1957, Helvetica, a modern-looking sans serif and one of the world's most popular fonts, was born. Nostalgia and experimentation filled the advertisements, posters, and signage of the 20th century with different styles of typography, cementing the associations that certain fonts carry in popular culture, like how this type has become a shorthand for horror. The next evolution in typography came in the 1960s with the advent of digital type and early bitmap fonts, built with bulky pixels. As tech advanced, so did type, with designers taking inspiration from the past while also adapting to the new needs of digital platforms. Today, making a new typeface is easier than ever, and it's a design and branding element that companies consider right alongside their logos and corporate colors. Because throughout its history, type has been used to communicate more than just the words it spells out.
After all, Roman, one of the most common types we use, was pulled from ancient engravings, reimagined in the Renaissance by scholars who wanted to align themselves with the great empire, became a symbol of Catholicism, was used as a tool to civilize the colonies, and has been stretched, distorted, and used in countless formats, only to end up as your computer's default font. Gimana? Ada gambarannya yang dilihat dari video tadi? Bisa sedikit ada gambaran lah ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ya. Ibu, Ya, itu kan tadi di situ ada jenis-jenis font tuh Bu ya. Sans serif, serif, terus apa tuh satu lagi tuh yang pertama itu black letter. Ya. Nah itu black letter itu apa jenis font tebal. paling pertama atau ada lagi Bu? Itu sebetulnya jenis huruf itu ada dua, ada yang sans serif, ada sans serif. Yang serif yang akan dijelaskan di video tadi itu adalah tulisan yang berkait dan tidak berkait. Kalau black letter itu jenis font, tapi bukan jenis hurufnya. Gitu. Oh iya Bu. Nanti Ibu jelaskan lagi di pertemuan berikutnya kok. Tadi memang videonya sampai ke sana ya, tapi itu hanya untuk memperlihatkan gambaran ruang lingkup tipografi. Gitu. Nanti mungkin lebih detail lagi Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Karena sebetulnya Baik, Bu. teorinya emang banyak. Gitu. Sekarang kita baru masuk ke sejarah. Nah, nanti pertemuan berikutnya itu akan Ibu jelaskan tentang jenisnya, yang serif, sans serif, termasuk yang tadi kamu sebutkan tadi ya, Wayan ya. Terus ada tentang peranannya, ada fungsinya, seperti itu. Nanti Ibu akan jelaskan lebih detail lagi pada pertemuan kedua. Ada ya, gimana Wayan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bu, cuma mau nanya aja tadi black letter itu jadi font pertama kali di dunia atau gimana itu Bu muncul? Bukan. Yang pertama Bukan. Iya, makasih Bu. karakter. Ada lagi? Gimana, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ada waktu 10 menit sih, saya kasih waktu 5 menit untuk kita diskusi. Kira-kira dari materi yang tadi masih ada yang kurang dipahami atau gimana, ada yang mau ditanyakan? Berarti udah paham semua nih, ya. Tapi ya itulah, itu hanya wawasan aja ya. Sebetulnya wawasan tipografinya, dan sebetulnya lebih penekanannya nanti ke aplikasi atau ke praktek-praktek tipografinya, terutama anatomi huruf, klasifikasi huruf, ya, huruf dan sebagainya. Gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu dan supaya kuota kalian tidak cepat habis, saya tutup saja meet-nya. Kita lanjutkan lagi di WA group ya. Baik Bu. Baik, Bu. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.